Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat Bapak dan Ibu guru yang hebat semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini di simulasi in-house training, saya akan mempersilakan kepada Bu Mastira untuk menyajikan presentasinya tentang materi yang ada di kurikulum sekolah penggerak. Kepada Bu Mas, sebelumnya marilah kita berdoa agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kegiatan IHT kita Sekolah Penggerak di sore hari ini. Semoga kita semua masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Adapun materi yang bakal saya paparkan di sini itu pendidikan yang memerdekakan. Jadi pendidikan yang memerdekakan ini konsepnya itu saya ambil dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa mereka, jiwa merdeka, cakap dan berguna bagi masyarakat. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama. Dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Dan merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, berkolaborasi, tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita di sini melihat apa itu kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagaimana paradigma pendidikannya yang berpulang kepada kemerdekaan dan kemandirian pelaku belajar. Maka di dalam tata kelola pendidikan atau khususnya persekolahan Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya kemerdekaan dan kemandirian sekolah. Tentunya kemerdekaan dan kemandirian ini berguna untuk menjaga sasaran dan semangat sekolah murni demi perkembangan murid-muridnya sebagai dan menjadi manusia seutuhnya. Baiklah Bapak Ibu, apa yang maksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Anda? Jadi dari sini pendidikan yang memerdekakan ruang untuk bereksplorasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Pendidikan yang memerdekakan berarti bahwa peserta didik dapat memilih menjadi apa saja atau dapat memilih atau belajar apa saja dengan catatan harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lingkungan masing-masing. Jadi kalau di sini ini menurut
saya ya Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu, kira-kira siapa yang di sini yang bisa memberikan tanggapannya apa yang maksud dengan pendidikan yang memerdekakan di sekolah Bapak Ibu? Ada yang mau, ada yang bisa atau memberikan saran Bapak Ibu? Pak Erlin, Bapak kira-kira bagaimana? Ya begini, Atau Menurut Bu saya, Nopi? inilah pilot project ya kan, pilot projectnya nih artinya kita lah pertama ini terdepan yang di pionirnya. Iya Pak Erlin apa Pak? Pasti kawan-kawan tanya, ini apa? Menurut saya Bu, merdeka Ya, belajar namanya bagi Pak anak. Ginting. Menurut saya Bu, Yang terus merdeka belajar bagi anak-anak itu adalah mereka merdeka untuk mengeluarkan semua yang ada pada diri mereka. Jadi artinya selama ini kan Bu, kita paksa anak-anak itu belajar dengan kurikulum memang yang sama semua. Jadi kalau dalam merdeka belajar itu mereka bebas menentukan apa yang mereka pelajari sesuai minat, bakat, dan karakter mereka. Terima kasih Bu. Ya, bisa juga ya Pak. Jadi memang di sini jadi memang itu yang memberikan ruang untuk para peserta untuk bereksplorasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Coba dulu Bu Nopi, bisa nggak memberikan contoh yang merdeka belajar itu apakah sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Bu Nopi bisa nanggapi atau Bu? Oke, Bu Samsia? baik Bu. Tentang merdeka belajar, ini kalau yang saya tanggapi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, itu maksudnya dia seperti ini, merdeka belajar. Bagaimana bisa membentuk sekolah itu menjadi seperti taman. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara kan membuat nama sekolahnya itu menjadi Taman Siswa. Nah, kenapa dijadikan taman? Sekolah itu seperti taman. Taman itu kan seperti kayak tempat bermain. Nah, taman itu kan tempat yang menyenangkan. Jadi bagaimana bisa menciptakan pendidikan yang memerdekakan itu dimulai dari bagaimana sekolah itu bisa menciptakan suasana itu sama seperti taman. Jadi ketika anak-anak itu kalau datang ke sekolah itu sama kayak datang ke taman. Jadi dimulai dulu dari kesenangan hati mereka, dimulai dulu dari hati senang. Kalau kita sudah senang, ya mudah-mudahan pastinya ketika proses belajar itu juga mereka tidak lagi namanya adanya keterpaksaan. Jadi bagaimana menciptakan taman yang menyenangkan ini dulu yang harus kita pelopori sepertinya. Jadi supaya membuat hati anak-anak itu senang ketika belajar nggak pakai keterpaksaan lagi. Nah itulah sepertinya kalau dia sudah belajar bukan karena keterpaksaan, seperti itulah rasanya kalau pendidikan itu yang memerdekakan. Jadi kalau dia datang masih dengan keterpaksaan, datang ke sekolah seperti mau datang ke tempat-tempat yang ibarat kata tempat-tempat yang mereka tidak menyukainya. Nah, jadi kan timbul rasanya keterpaksaan tadi untuk belajar gitu, Bu. Jadi sepertinya mereka belum merdeka untuk belajar gitu. Iya, iya benar ya Bu pendapatnya. Terima kasih atas masukannya. Memang kalau kita dalam keadaan senang, apapun itu pasti enak menerimanya gitu ya kan Bu? Iya, iya Bu. Iya, apalagi yang langkah pertama ya memang harus gitu. Kita buat dulu anak itu senang terhadap kita, baru kalau udah senang terhadap kita, senang terhadap materi yang kita sampaikan gitu. Jadi kalau udah sama senang, si guru pun senang, si anak pun senang, insya Allah transfer ilmunya itu
langsung cepat nangkap ya kan Bu? Ya, walaupun banyak utang di bank tapi tetap senyum aja ya Bu, senang gitu. Iya harus gitu, ibaratnya memang kalau guru ini kan harus pandai bersandiwara gitu ya kan Bu. Jadi apapun masalah di rumah di depan anak yang nggak perlu kita tunjukkan gitu. Ya, terima kasih ya Bu Nopi atas masukannya. Baiklah, untuk berikutnya kita lanjut ya Bu. Ini masih tentang mengenai, karena memang pada dasarnya pendidikan yang merdekakan itu penggeraknya itu ya pasti Ki Hajar Dewantara ya. Ini dia semua, apakah siswa-siswi saya sudah merdeka di dalam belajar? Ini pertanyaan ini muncul setelah saya memahami modul yang terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada pendidikan guru penggerak ya. Jadi ya ibarat yang tadi, apakah dia sudah merdeka? Jadi bisa kita lihat selama ini kalau terlalu banyak juga materi yang disampaikan, tugas-tugas yang terlalu banyak, sudah pasti memberatkan. Cuman kalau dengan perasaan senang hati, walau banyak pun tugas, karena senang melaksanakannya itu, senang melakukannya, pasti bisa diselesaikan dengan baik ya kan Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut ya Bapak Ibu. Apakah saat ini pembelajaran yang dilakukan di sekolah Anda sudah merdeka? Nah, coba dulu di sini saya ingin tanggapan dari Bu Rita lah dulu. Apakah di sekolah Ibu anak-anaknya sudah merdeka belajar atau belum ya Bu? Halo Bu Rita. Bu Rita masih. Untuk kesempatan yang diberikan. Di sekolah saya, kalau masalah untuk merdeka belajar, di beberapa aspek mungkin ya sudah dilaksanakan, tapi di beberapa aspek yang lain belum, Bu. Untuk yang sudah dilaksanakan, misalkan kita memberikan kebebasan ruang kepada peserta didik untuk masalah ekskul, apa yang ingin mereka buat, kemudian masalah misalkan dalam hal pemilihan ketua OSIS, kita kemarin tuh buat dengan sistem daring. Jadi terserah mereka yang mengelola, mereka yang membuat, kita kasih kebebasan selama itu hal-hal yang positif. Namun dalam beberapa aspek yang lain, ini juga masih hal yang baru, kita masih terbentur dengan kebiasaan lama, misalkan juga dalam hal pembelajaran, itu rasanya ruang untuk memberikan kemerdekaan kepada siswa itu masih sangat terbatas itu. Kita selaku guru sering sekali masih merasa kitalah rajanya gitu, kitalah yang pusat perhatian dari suatu pembelajaran. Padahal di kurikulum baru ini nanti tentunya harus selalu berpusat kepada siswa dan memperhatikan karakteristik, kompetensi, bakat dan minatnya. Jadi ya itu tadi sebagian mungkin ada sisi sudah merdekanya, di sisi yang lain masih belum. Demikian Bu. Ya, terima kasih ya Bu Rita atas tanggapannya. Mungkin sama ya. Pada saat ini kurikulum yang memang masih berjalan saat ini memang belum memberikan kebebasan kepada si anak. Karena siswa saat ini masih dibebani pembelajaran yang sifatnya wajib tanpa nego. Bagi siswa yang memiliki daya tahan dan juang yang besar, mereka akan berusaha menelan pelajaran yang menurut mereka tidak esensial bagi dirinya maupun bagi masa depannya. Bagi yang tidak peduli, siswa akan meninggalkan pelajaran tersebut dan gagal dalam menyelesaikan pendidikannya. Hal ini menyebabkan siswa gagal dalam memahami makna pendidikan itu sendiri. Seharusnya semua dimulai dari diri sendiri, yakni mengetahui esensi belajar bagi kehidupan mereka di masa depan. Mengapa kita perlu membahas pendidikan yang memerdekakan di pelatihan ini? Peserta didik memiliki keunikannya masing-masing, sehingga guru perlu memahami tentang keinginan-keinginan bakat serta minatnya, dan sekolah sebaiknya memberi fasilitas yang mendukung peserta didik. Contohnya, anak yang banyak bertanya dan berargumen zaman dahulu dianggap anak yang tidak pintar dan cenderung mengganggu guru.
Tapi saat ini anak harus dibiarkan berpikir dan bertanya dan mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan guru tinggal mengarahkan saja dalam ruang debat misalnya. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk berikutnya, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Karena dengan mengetahui dan mengenal potensi, karakteristik, dan kebutuhan belajar peserta didik, kita dapat menyusun pendekatan pembelajaran yang tanpa paksaan dengan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan minat dan potensi peserta didik nantinya. Yang kedua, apa saja cara yang dapat digunakan untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik Anda? Dengan melakukan tes gaya belajar, asesmen diagnosis, self-assessment, dan juga melakukan observasi peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan bagi anak merupakan suatu keharusan. Desain program yang ditawarkan oleh sekolah harus mempresentasikan upaya kaum pendidik sejati untuk benar-benar mengabdikan diri pada pendidikan berorientasi pada anak. Sekolah dan segala elemen penduduk harus menyadari dan peka terhadap situasi dan karakteristik pada masing-masing anak. Siswa, seperti halnya buku, mereka perlu dibaca apa dan bagaimana kebutuhannya. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk diberikan kepada Bapak Ibu ya, coba dulu diberi tanggapan. Yang pertama, apakah pendidikan yang memerdekakan selalu berpusat pada potensi atau bakat siswa? Nah, coba dulu Bu Samsia bisa. Pak Ginting. Yang kedua, benar atau salah kalau pendidikan yang memerdekakan bisa membuat peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Benar, Bu. Benar ya. Nah, jadi memang pendidikan yang memerdekakan itu sedikit banyaknya memang untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri ya. Yang lain ada tanggapan? Ya, jadi sampai di sini materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Bu Moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Mastira yang telah mempresentasikan tentang pendidikan yang memerdekakan, yang telah memberikan masukan bagi kami yang nantinya akan kami bawa pengalaman-pengalaman ini kepada in-house training yang akan dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum ditutup, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, walaupun dengan suasana yang sudah sangat melelahkan, tapi kita tetap harus bersyukur. Nah, untuk itu marilah kita berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, dengan berakhirnya Bu Mastira presentase pada sore hari ini, maka selesailah kegiatan simulasi in-house training kita di Sekolah Program Penggerak ini di kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, terlebih lagi kepada Pak Imam ya, terima kasih banyak telah membantu kelompok 1 untuk presentasi simulasi in-house trainingnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ke buat kita semua. Waalaikumsalam.